Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di akhir bulan Rajab tahun 1444 Hijriah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan untuk kemudian mengisi waktu kita dengan thalabul ilmi, dengan hadir di Al-Fat Islamic Center Kauman Muntilan untuk kita bersama-sama mengkaji hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, lebih khusus hadis berkaitan dengan adab dan akhlak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kami bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatajalasani فلا يتجانسان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنهم. متفق عليه واللفظ لمسلم. Kurang lebih terjemahannya dengan sekalian. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasatan, jika kalian duduk bertiga, tiga orang sedang ngobrol, ya, sedang duduk bareng, fala yatajanasnani dunal akhar, jangan sampai dua orang itu berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Jadi kalau orang duduknya bertiga, ini jumlahnya ganjil, nih Bapak Ibu. Ngobrolnya bertiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hanya ngobrol dengan dua orang saja. Saat yang per A, B, C, yang A sama B ngobrol, yang C dicuekin. Ya. Ini kata Rasulullah, la yatajanasnani dunal akhar, jangan sampai dua orang hanya ngobrol, yang lain, yang ketiga dicuekin, dibiarin, ya. Hatta takhtalitu binnas, hingga kemudian tiga orang ini ngobrolnya bareng. Wes pokoknya sa ngobrol-ngobrolnya, yang penting jangan hanya A B dengan B C misalnya, tapi ABC ini semuanya ngobrolnya bareng. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita bertiga gitu ya, kok yang ngobrol hanya dua orang, yang ketiga itu dicuekin, kira-kira orang yang ketiga ini sedih napa seneng? Sedih gitu. Rasanya tidak terlibat dalam satu obrolan, ya.
Rasul mengabarkan min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena kalau kita bertiga yang diajak ngobrol hanya 2 orang, yang satu dibiarin, maka orang yang ketiga ini akan sedih ya. Bapak Ibu pernah mengalami yang seperti ini belum? Pernah ya? Sakitnya di mana, Bu? Sakitnya tuh di sini ya. Jadi mangkat bareng tekan kono ra dijak ngobrol gitu. Rasanya ya Allah. Ternyata Bapak Ibu yang kalau hormati, Islam ya 1500 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun paring pitedah dumateng panjenengan sami. Rasulullah sudah ngasih contoh nih loh, dalam urusan menjaga hati pun ya, hal-hal yang sepele dalam agama kita yang saya mungkin dianggap sepele gitu ya, padahal bukan sepele ya, itu pun Rasulullah SAW memberikan aturannya, bagaimana adab, bagaimana akhlak dalam kita ngobrol, dalam kita duduk kalau kemudian ya kita ini bertiga dalam jumlah ganjil. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yatajanasnani, yatanaja ini artinya berbisik ya. Ngobrolnya itu dengan obrolan yang ya berbisik gitu, tidak kemudian tadi melibatkan orang yang ketiga. Lebih lagi itu, ngobrol tidak berbisik saja, 3 orang yang 2 ngobrol, yang 1 nggak diajak, walaupun yang ini denger, itu pun yang ini juga sakit hati gitu. Sedih. Apalagi kalau 2 orang ini lek ngomong bisik bisik kayak ngomong loro, kayak ngomongnya aku kayak gitu. Akhirnya orang ketiga bisa sudut. Jangan-jangan aku diomongi iki, oh ya jenengku disebut to kae, kan gitu kan. Ini maka ia tajanasnani ya, ini berbisik itu tidak boleh dikala kemudian kita bertiga. Nah, Bapak Ibu yang kalau hormati, kita lihat di sini penjelasan hadis ini. Al-Islamu ya'muru bijabril qulub. Islam memerintahkan untuk menutup hati, dalam arti agar hati orang lain itu tidak sakit, tidak menyakiti hati orang lain. Wa husnil mujalasati wal muhadatsah. Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita duduk-duduk, kalau kita ngobrol, duduk dan ngobrolnya dengan cara yang baik. Wa yanha an kulli ma yasi'u ilal muslimi wa yuhzinuh. Islam melarang dari semua hal yang itu sifatnya menyakiti, yang itu sifatnya membuat orang lain sedih ya. Wa yujibu lahu dzunun. Akhirnya kalau kemudian ada bisikan tadi ya, orang ketiga tidak dilibatkan, ada bisikan dari 2 orang yang ngobrol dan akhirnya memunculkan kesedihan, maka akhirnya akan menimbulkan prasangka buruk. Yujibu lahu dzunun. Akhirnya prasangka itu muncul. Padahal Bapak Ibu yang kalau hormati, dalam agama kita ini hukum asal ya, kita sesama muslim, muslim kepada muslim, muslim kepada muslimah, muslimah kepada muslim atau muslimah sesama muslimah, hukum asalnya setiap pribadi muslim dengan orang lain sesama muslim itu berhusnudzon ya. Tidak boleh ada suudzon ya. Beda kalau nanti dengan orang non muslim ya, dengan non muslim ada suudzon boleh, tetapi sesama muslim hukum asalnya dalam kita bermuamalah, dalam kita bermajlis ya, itu mengedepankan berbaik sangka ya. Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang jangan sampai muncul adanya buruk sangka ya, dikala orang duduk bareng kemudian pihak ketiga, orang ketiga tidak dilibatkan. Famin dzalika annahu idza kanu thalatha ya, diantaranya adalah ketika orang itu ngobrol duduk bertiga,
fa innahu idza tanajasnani wa tasaraduna thalithali ma'ahuma fa inna dzalika yusi'uhu wa yuhzinuhu. Ketika mereka bertiga kemudian hanya dua orang yang ngobrolnya dengan berbisik-bisik, orang ketiga gak diajak ngobrol, maka ini akan menyakiti dan membuat sedih orang yang ketiga. Wa yash'uruhu bi annahu la yastahiqu an yadkhula ma'ahuma fi hadithihima, dan orang ketiga ini kemudian merasa, wah berarti saya itu gak dibolehin gitu ya duduk atau ngobrol bersama mereka berdua. Kama yash'uruhu bil wahdati wal infirad. Akhirnya orang yang ketiga tadi merasa dia sendirian, padahal mereka bertiga tapi dia merasa sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu yang hormati, ini Islam, ini agama kita, ini syariat kita dalam masalah adab ngobrol, adab duduk bersama. Ternyata jangan sampai ada dusta di antara kita, ya kan gitu. Jangan sampai menimbulkan duduk yang tadinya hukum asalnya boleh, ya mubah. Kita duduk di mana kita ngobrol itu hukum asalnya mubah. Tapi bisa jadi obrolan duduk bersama itu bisa jadi mengantarkan kepada dosa. Kok bisa? Ya ini tadi salah satu di antara hal yang kemudian dalam hadis ini tidak boleh adalah tadi ketika di situ Rasulullah SAW mengabarkan la yatajanatsnani dunal akhar, maka kita lihat di sini Bapak Ibu, pada hadis ini ya, maaf, ini ada lafaz jangan, ini la yatajanatsnani, lam dalam bahasa Arab, lam dalam hadis ini ada lamun nahiyah. Lam nahiyah artinya lam larangan, artinya tidak boleh. Yatlubu minha tarkul fi'al, disuruhnya kita untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang itu. Fahiya jazimatun, artinya apa? Larangan itu jelas. Maksudnya Bapak Ibu yang kalau hormati, Rasulullah SAW kalau beliau bersabda la yatajanatsnani dunal akhar, jangan sampai dua orang itu berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga padahal kalian sedang bertiga. Maka la dalam hadis ini adalah la yang sifatnya larangan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu fin nahyi litahrim, hukum asal sebuah pelarangan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW itu hukum asalnya haram untuk dilakukan. Kalau dilakukan karena itu hukum asalnya haram, maka justru di situ ada dosa. Maka kalau matur duduk ngobrol itu boleh, tapi ketika tiga orang itu hanya dua orang yang diajak ngobrol, apalagi bisik-bisik, maka ini melakukan sebuah pelarangan, tidak boleh. Jadi kalau dua orang ini melakukan, maka dua orang ini justru tidak mendapatkan pahala, tapi justru di situ ada dosa. Jadi masya Allah ya Bapak Ibu, Islam dalam setiap kondisi yang kita lakukan di situ ada pahala, ada dosa. Ya, maka Islam memberikan aturan agar kita tetap menjaga obrolan kita, duduk-duduk kita, ya, dengan adanya pahala dan terjauh dari dosa. Sisi lain adalah jangan sampai menimbulkan dosa kedua. Dosa keduanya apa? Menimbulkan suudzon tadi, prasangka buruk dari orang ketiga. Ya, karena orang ketiga merasa sedih, orang ketiga tidak dilibatkan ngobrol. Jangan-jangan nih dua orang ini ngomongin saya, ghibahin saya, kan gitu. Nah ini jadi malah ada dua dosa kalau kemudian ya melakukan apa yang dilarang dalam ketentuan dalam hadis yang kita bacakan. Nah, Bapak Ibu yang kalau hormati, di sini dijelaskan bagaimana kalau orang itu lebih dari 3 orang.
Kan tadi Rasulullah menyebutkan idza kuntum salasatan, jika kalian bertiga, ini ganjil kan gitu. Fala yadadana asnani dunal akhar hatta takhtalidu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Bagaimana kalau jumlahnya 4 orang sekarang? Maka penjelasan dalam hadis ini, mafhumul hadis annahum idza kanu aktsar min salasatin minal arba'ati fasa'idan fala ba'sa minat tajani wat tasar. Pemahaman ketika kita membaca hadis tadi, pemahaman yang benar tadi, ketika kemudian orang itu lebih dari 3, karena kan Rasulullah ngendika jika kalian bertiga, maka yang 2 ya jangan ngobrol berdua, harus melibatkan yang ketiga. Maka pemahaman kita dan dijelaskan dalam hadis ini, idza kanu aktsar min salasa, jika jumlahnya lebih dari 3 orang, minal arba'ati fasaidan, 4 orang atau lebih, 5, 6, 7 dan seterusnya, fala ba'sa minat tanaji wat tasari, maka boleh, enggak apa-apa kalau mau bisik-bisik. Ya. Jadi kalau pemahaman hadis ini, kalau kita bertiga maka 2 orang nggak boleh meninggalkan yang ketiga. Kalau kita berempat, yang 2 ngobrol, yang 2 ngobrol, maka ini nggak apa-apa. Ya. Jadi ini yang dijelaskan ya pada hadis ini. Nah, kapan Bapak Ibu yang Allah hormati berbisik ya 2 orang dikala ada orang ketiga, keempat itu dibolehkan. Yang pertama adalah dikala orang yang ketiga itu mengizinkan. Misalnya kita bertiga, kemudian ini karena mau ngomong RHS gitu kan, rahasia, okay. Kemudian ini izin dulu pada orang yang ketiga, aku ya tak ngomong delete ini penting nih, karena ini urusannya hanya berdua, nggak apa-apa ya, ya bisa apa-apa. Maka yang seperti ini dibolehkan ya. Jadi seperti ini dibolehkan. Termasuk tadi yang kedua adalah kalau jumlahnya sudah lebih dari 3. Kita masih ingat ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika detik-detik terakhir ya menjelang wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan ya beberapa kali, saking ya dahsyatnya sakaratul maut ya. Jadi Rasulullah sakit keras, lalu kemudian beliau pingsan sallallahu alaihi wasallam, sampai Aisyah mengabarkan bahwa kami waktu itu musim dingin ya, tapi keringat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkucur dengan deras, kami kedinginan, Rasulullah kepanasan, keringatnya banyak gitu ya. Nah, ketika itu di samping Rasulullah ada putrinya bernama Fatimah itu. Ya, ada Fatimah, dan di situ banyak orang. Jadi lebih dari 4 orang. Ada Aisyah, ada sahabat yang lain, ada Umar bin Khattab, ada Umar, ada Abi Bakar Siddiq dan seterusnya. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah berbisik ya, berbisik kepada Fatimah. Berbisik pada Fatimah, dan Fatimah menangis. Setelah Rasulullah berbisik, Fatimah menangis. Nangis Fatimah, lalu kemudian Rasulullah berbisik lagi di telinganya Fatimah, kemudian Fatimah tertawa, tersenyum bahagia. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala yang di sampingnya Rasulullah, ya itu nggak dengar Rasulullah apa sih berbisik kepada Fatimah. Ya. Sahabat yang Aisyah aja yang lebih dekat aja nggak dengar, apalagi sahabat yang berdirinya agak jauh seperti Abu Bakar, ya seperti Umar, nggak dengar. Ya. Nah, jamaah sekalian, lalu kemudian setelah itu kan Rasulullah wafat. Ya, ceritanya Rasulullah wafat, lalu kemudian Aisyah bertanya kepada Fatimah, kemarin itu Rasulullah berbisik, kenapa kok kamu menangis, tiba-tiba setelah itu kamu tertawa, bisikan kedua. Gitu. Kemudian Fatimah mengatakan, kemarin tuh Rasulullah, ayahku berbisik bahwa ajal beliau sudah dekat ya.
bahwa kematian begitu dekat, dan saya sedih karena berpisah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berbisik lagi, ya, bisikan yang kedua membuat saya bahagia. Kenapa? Karena kata beliau, saya adalah putri beliau pertama kali yang akan bertemu beliau di surga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang hormati, kaitannya dengan hadis ini, tadi Rasulullah berbisik, ya. Dan ini bisik-bisik yang boleh. Karena yang hadir lebih dari 4 orang. Ya. Artinya apa? Rasulullah sendiri pernah melakukan membisiki orang, ya, yang kemudian dalam hal ini adalah putrinya sendiri dengan, ya, tidak diketahui bisikan itu oleh orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah hormati, berbisik itu boleh dilakukan ketika memang dibutuhkan dalam kondisi mendesak. Contoh, ya Bapak Ibu, contohnya adalah ketika kita di rumah kemudian ada tamu, gitu, tamunya 1 orang, kita kemudian mungkin putra putri Bapak Ibu semua, kita menyuruh anak kita tolong bikin teh, gitu. Gitu, anak sudah ke belakang masak air, ternyata teh neng di raono, kan gitu. Otomatis anak ini akan datang ke bapaknya, kan, sedangkan bapaknya pada posisi ngobrol dengan tamunya. Tamunya 1, bapaknya 2, anaknya datang. Golek teh ra ketemu, kan gitu. Akhirnya kan anak ini untuk menjaga aib keluarga, maka si anak ini datang dengan berbisik kepada ayahnya. Ra mungkin, Pak, teh ra ono, tamune ra dikai teh wae, Pak. Hal itu kan membuka aib keluarga. Akhirnya kan si anak ini akan berbisik pada ayahnya, Pak, teh mboten nonton ya, Pak. Entek toh. Ya wis banyu putih wae. Ini contoh Bapak Ibu, contoh berbisik yang dibolehkan karena kebutuhan, ya, kondisi darurat. Ayo kan mesti kita, Bapak Ibu, saya kira kita semua nggih, wis akon bocah kon gawe teh entek, kan mesti nggak mungkin kita juga malu pada tamu. Cari harga gawe teh kok teh iki piye to iki. Nah, ini Bapak Ibu yang hormati, ini contoh di mana, ya, dalam agama kita, ya, yang dibolehkan orang untuk bisikan dalam kondisi darurat, ya. Sama juga ketika orang meminta fatwa, ya, tentang aib pribadi seseorang, kemudian di situ ada mungkin 3 orang, gitu kan. Yang satu dia berbisik kepada sang hakim karena dia tidak ingin aibnya terbongkar, misalnya. Ini juga termasuk bisikan yang dibolehkan. Nah, Bapak Ibu yang kalau hormati, yang keempat, ya, kapan kita boleh berbisik-bisik, ya. Kita boleh berbisik ketika bisikan itu isinya kebaikan, ya, isinya kebaikan dan bukan dosa, maaf, ya. Seperti tadi ketika Rasulullah SAW membisiki Fatimah, isinya ya memang sedih, ya, karena akan berpisah dengan Rasulullah, tapi isinya baik, ya, karena di situ kabar bahwa Rasulullah akan wafat. Yang kedua, isinya lebih jelas baik, karena apa? Karena Fatimah akan bertemu dengan Rasulullah SAW di surganya, dan dia adalah wanita pertama yang akan ketemu dengan ayahandanya, ya. Termasuk kita juga begitu, jamaah sekalian. Jadi seperti yang tadi kisah, untuk tidak membongkar aib keluarga tadi, misalnya contoh yang sederhana tadi, itu kan baik, ya, agar tamunya nggak dengar, agar kita juga bisa ikramul dhaif, agar kita bisa juga memuliakan tamu, maka berbisiklah, ya, sehingga tidak membongkar aib. Berarti ini maknanya baik karena tidak membongkar aib. Karena Bapak Ibu yang kalau hormati, yang tidak boleh kalau bisikan itu adalah bisikan yang mengandung unsur dosa, ya. Yang ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada kita di surat Al-Mujadalah, ya, di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-8, ya, ke-9, 10, ya,
8, 9, 10, 3 ayat di surat Al-Mujadalah itu menceritakan tentang bisikan. Ya, maka Allah kabarkan pada ayat itu, alam tara ilal ladzina nahu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Alam tara ilal ladzi, tidakkah engkau melihat, ya, kepada orang-orang yang telah dilarang anin najwa, dari berbisik-bisik, thumma ya'uduna lima nuhu anhu, tapi ternyata mereka mengulang kembali bisikan-bisikan itu, wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwan wa ma'siyatir rasul, mengulang bisikan yang mereka lakukan itu, dan isi dari bisikan mereka itu adalah al-itsm, dosa, al-'udwan, permusuhan, wa maksiatir rasul, dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, Bapak Ibu yang terhormati, di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-8 ini Allah mengabarkan kepada kita sifat orang-orang munafik pada waktu itu. Ya. Jadi orang-orang munafik di masa Rasulullah itu, mereka berbisik di antara mereka, tapi isi bisikan itu untuk merendahkan kaum muslimin. Bisikan yang mereka lakukan unsurnya dosa, isinya dosa, permusuhan, fitnah, adu domba, dan macam-macam, dan juga isinya bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, pada ayat ini kita bisa memahami bahwa kita boleh berbisik, ya, tapi yang penting ingat bisikannya tidak mengandung dosa, permusuhan, atau kemaksiatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nyun sewu, siapapun dia berbisik tapi isinya ini tadi yang dilarang tadi, maka nyun sewu itu menjadi bagian dari sifat orang-orang munafik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran sebenarnya gini. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul fa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Kalau datang engkau wahai Muhammad kepada mereka, mereka memberikan ucapan salam yang bukan ucapan salam dalam agama Islam. Wa yaquluna fi anfusihim, mereka mengatakan pada diri mereka, laula, ya, mereka mengatakan laula yu'adzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Ayat ini, di ayat ke-8 ini, jadi mereka orang munafik sudah ditegur oleh Allah, jangan kalian melakukan bisikan yang unsurnya 3 tadi, dosa, permusuhan, bermaksiat pada Rasul. Tapi mereka mengulang. Sudah ditegur, mengulang, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala murka, dan kemudian mereka menyesal. Ya, mereka menyesal dengan mengatakan laula yu'adzibunallahu bima naqul, seandainya Allah tidak mengazab kami dari apa yang pernah kami katakan dengan melakukan bisikan dengan 3 unsur yang tidak baik tadi. Ya. Maka kemudian Allah kabarkan hasbuhum jahannam, bagi mereka neraka jahanam, fabi'sal masir, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Lalu kemudian, nah ini, jadi ayat yang ke-8 ini mengabarkan pada kita tidak bolehnya orang berbisik kalau isinya dosa, permusuhan, dan kemaksiatan. Maka kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-9, Allah berkabarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian ingin berbisik, maka janganlah kalian berbisik yang isinya dosa, permusuhan, dan kemaksiatan kepada Rasul.
Wa tanajaw bil birri, boleh kalian berbisik tapi isinya apa? Kebaikan. Wa tanajaw bil birri wat taqwa, isinya ketakwaan. Ya. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah karena hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan kembali. Lalu kemudian Allah kabarkan, innaman najwa minasyaiton liyahzuna alladzina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat yang ke-10-nya jamaah sekalian, Allah kabarkan innaman najwa minasyaiton, bisikan dengan unsur apa tadi, dosa, permusuhan dan kemaksiatan kepada Rasul itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Walaysa bidharihim syai'an illa biiznillah. Dan bisikan yang dilakukan oleh orang-orang munafik tadi atau orang non-muslim yang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada orang-orang Islam itu tidak akan mendatangkan sedikit pun madharat illa biiznillah, kecuali atas izin dari Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi Bapak Ibu yang Allah hormati, pernah terjadi ya di masa para sahabat itu. Ya, ini pada posisi di mana kaum muslimin dengan orang munafik dan non muslim. Orang-orang munafik ini berbisik di antara mereka, melakukan tuduhan yang tidak kepada orang Islam. Tentu hal yang semacam ini juga membuat orang Islam sedih. Tapi dalam ayat ini Allah kabarkan, jangan kalian sedih. Kenapa? Karena bisikan orang munafik yang isinya dosa, kemaksiatan dan permusuhan itu bagian dari bisikan setan. Artinya perbuatan itu adalah perbuatan setan. Yang kedua, jangan kalian sedih. Kenapa? Tidak akan sedikit pun memberikan madharat kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, kecuali atas izin dari Allah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang Allah hormati, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan ya bagi kita semua sebagai hambanya dalam hal urusan berbisik pun, ya dalam urusan ngobrol pun ternyata ada adab dan akhlaknya. Ya. Jadi kalau mau nyun sewu sedikit di garis bawahi, sebenarnya bisikan yang di situ ada dosa dan kemaksiatan, jelas itu perbuatannya dosa. Tapi yang parah adalah ternyata itu bisa menjadi bagian dari sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, itu sifat orang munafik. Oleh karenanya kan, kenapa di masa sahabat kaum muslimin begitu kuat, ya, ukhuwah islamiyahnya itu begitu kuat. Kenapa? Karena tidak ada sekat di antara mereka dalam masalah hati, tidak ada suudzon, tidak ada tuduhan, tidak ada benci di antara mereka. Kenapa? Karena dalam hal yang sepele saja, dalam hal ngobrol, duduk bareng itu tidak pernah memunculkan suudzon, maksudnya tidak ada muncul prasangka buruk di antara mereka. Justru bisikan itu muncul dari orang lain, ya, orang bukan para sahabat yang kemudian dalam ayat ini tadi, yaitu orang-orang munafik, ya, juga termasuk orang-orang non-muslim, orang kafir. Dan itu pernah terjadi. Berapa banyak orang-orang munafik itu melakukan bisikan-bisikan yang itu merendahkan martabat dan kehormatan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisikan mereka itu, ya jelas Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, lalu kemudian oleh Allah dikabarkan pada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ya. Bahkan Bapak Ibu pernah ya, ini ceritanya seperti Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu masih pamannya Rasulullah, masih sepantaran dengan Rasulullah usianya.
kisah awalnya adalah ketika akan terjadi perang Badar yang pertama. Perang pertama dalam Islam yaitu perang Badar. Ini Al-Abbas bin Abdul Muthalib belum masuk Islam. Ya. Al-Abbas ada di Mekah, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian akan terjadi perang ini kan, perang Badar. Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini bertiga, berbisik ya dengan putranya bernama Fadl dan istrinya Ummu Fadl. Al-Abbas berbisik bertiga di rumah mereka dengan mengatakan, nanti kalau saya mati ya dalam perang Badar, tolong hartanya yang ini yang itu di sana di sini di situ tolong nanti diambil, saya masih ada tanggungan ini dan itu, kayak wasiat gitu ya. Ini yang ngobrol hanya 3 orang ini ya. Lalu kemudian Al-Abbas ini, sebenarnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini beliau sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya ya, karena dia nggak enak dalam tanda petik dengan kerabat-kerabatnya yang ada di Mekah, tapi dia sudah meyakini bahwa Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul dan agama Islam agama yang benar. Makanya kan dia bilang kepada istri dan anaknya, nanti kalau ada apa-apa hartaku ini dan itu tolong nanti diselesaikan gitu ya. Berangkatlah mereka pasukan Quraisy ini sampai bertemu di Badar dan Rasulullah ke sana. Perang berkecamuk, Al-Abbas ini menyingkir, mundur dia. Perang terjadi, dia nggak ikut perang. Kenapa? Dia menyembunyikan keislamannya. Akhirnya kan dia kemudian menjadi tawanan perangnya kaum muslimin. Karena perang Badar kaum muslimin menang ya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib karena dia menyembunyikan keislaman, tapi dia masih pada posisi berada di pasukan Quraisy, tidak langsung bergabung di pasukan umat Islam. Jadi tawanan perang, singkat ceritanya begitu. Lalu kemudian terjadi dialog antara beliau Rasulullah SAW dengan Al-Abbas. Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahwa saya sudah masuk Islam? Ya kan? Rasulullah mengatakan, kalau urusan kamu masuk Islam, aku nggak ngerti isi hatimu. Tapi kalau kamu memang benar-benar seorang Muslim, harusnya ketika kamu datang dalam perang itu langsung kamu bergabung dengan kami. Jangan kamu masih pada posisi barisan musuh. Karena kalau kamu masih pada barisan musuh dan kamu meninggal, berarti kamu meninggal dalam keadaan bukan seorang Muslim. Lalu kemudian Al-Abbas dia berargumentasi, tapi kan kamu tahu, katakan ini kan ini Pak Le dengan ponaan, umurnya sebaya gitu kan. Al-Abbas itu rakilnya Abdullah bin Muthalib ya, Abdul Muthalib ya, usianya hampir sama, kelahiran dengan Rasulullah mirip ya. Jadi karena obrolannya ya obrolan yang hangat gitu kan. Tapi Rasulullah bilang gini, tapi kenapa kok kamu berwasiat, nah ini, kepada istri dan amakmu tentang hartamu? Oh, langsung Al-Abbas bin Abdul Muthalib kaget. Dari mana aku bisa tahu ya Rasulullah? Tadi kan ceritanya tentang bisikan tadi Bapak Ibu. Bisikan Al-Abbas dengan istri dan anaknya, wasiat tadi, karena dia takut mati juga gitu kan, takut jangan sampai mati bersama orang Quraisy gitu. Rasulullah kemudian mengatakan, kenapa kamu berwasiat kepada anak istrimu begini dan begitu? Bukankah engkau katakan itu kemarin? Al-Abbas langsung bengong. Loh, ya Rasulullah, kenapa engkau bisa tahu? Ya, karena Rasulullah SAW ya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril apa yang dibisikkan oleh Al-Abbas sejauh 450 km. Padahal Abbas bilang gini, yang tahu hanya saya, anak dan istri, saya nggak ngomong pada siapa-siapa, tapi beritanya utuh sampai kepada engkau ya Rasulullah. Maka ini Bapak Ibu yang kami hormati, yang kita garis bawahi dari peristiwa ini sebenarnya adalah tadi
bisikan apapun yang kita lakukan, di sana ada Allah. Allah Maha mendengar. Makanya kan Masya Allah, hadisnya ini begitu sederhana Bapak Ibu yang kita bahas ini, sehingga kita juga menjaga biar obrolan kita itu isinya baik, isinya pahala. Maka jangan sampai ada bisikan-bisikan yang kemudian muncul di situ dosa, permusuhan, dan juga apa yang kita sebutkan tadi, bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini yang keberapa tadi Bapak Ibu? Yang keempat ya. Jadi bisikan yang dibolehkan adalah yang pertama ketika orang yang ketiga mengizinkan atau kita minta izin dulu. Yang kedua adalah bisikan yang di situ memang dibutuhkan, ya seperti yang tadi kita contohkan, ada anak berbisik pada kita padahal di situ ada tamu. Yang ketiga, kalau orangnya sudah lebih dari 4 orang, ya seperti tadi kisah Rasulullah berbisik kepada Fatimah. Yang keempat, isinya harus ya berbuah pahala dan kebaikan. Jangan sampai tadi kita sebutkan yang kelima isinya dosa dan kemaksiatan, karena yang kelima ini naudzubillah itu bagian dari sifat yang Allah kabarkan pada ayat ini tadi terkait dengan orang-orang munafik ya. Sehingga kalau boleh kita mengatakan ternyata ngobrol saja gitu ya, yang kemudian naudzubillah min dzalik kok isinya tidak baik, ternyata di situ ada ranah iman. Ada ranah iman Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sudah ngomong yang sewu beriman munafik atau tidak, ini kata-kata munafik itu kan bagian dari pondasinya berhubungan dengan masalah keimanan. Ya. Tidak hanya sekedar di situ ada dosa atau tidak, tapi jauh sebelum dosa itu ternyata ini menunjukkan bagian dari keimanan kita. Maknanya bahwa semakin baik iman kita, maka semakin kita beradab dalam obrolan kita, semakin kita menutup pintu suudzon ya dari orang lain dan seterusnya. Sebagai penutup Bapak Ibu, di sini kemudian disebutkan ya wa minat tanajil makruh, dan termasuk berbisik yang dilarang atau hukum yang makruh adalah ayatakallama bilughatin la yuhsinuha tsalithul ladzi ma'ahuma, ngobrol dengan bahasa yang tidak ditahu oleh orang yang ketiga. Dhewe wong Jawa cah loro, sing siji cah Bugis. Dhewe nggo basa Jawa krama iki lah, cah Bugis ya ora ngerti. Ini juga nggak boleh. Kita ngerti bahasa Inggris, yang satu nggak ngerti, maka ngomongnya juga tetap harus pakai bahasa yang kita tahu bersama. Tidak perlu dengan kata-kata yang kemudian membuat orang yang ketiga bertanya, kamu ngomong apa sih? Itu bahasa Inggris, aku nggak ngerti ngomong apa. Ini termasuk yang dilarang. Fahadzal hukmu fahadza laha hukmu tasari wa tanajil al mamkut. Maka ngobrol ya ada 3 orang, kok yang 2 orang ngobrolnya dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang yang ketiga, ini juga termasuk larangan ya berbisik ya dalam agama kita ya. Oleh karenanya nih Bapak Ibu mau pilih, mungkin kalau kita ketemu orang kita ya wis ra masalah karena semua orang ngerti bahasa Jawa. Tapi kalau kemudian kita punya ya, kadang juga saya begitu, saya pernah mengalami tentu Bapak Ibu, saya bermain di tempat teman orang India ya, teman sekelas dulu waktu kuliah, ngobrol di kamarnya, tiba-tiba mereka berdua ngomong bahasa India. Nah aku yang pelungu gitu. Nah, saya juga langsung mesti hati kita akan tidak nyaman, mesti muncul seudon, jangan-jangan ini 2 orang ini ngomongin saya, jangan-jangan 2 orang ini apa. Akhirnya saya ngomong, ya ikhwah, madza tahaddatsa bil arabiyyah annani la afham ma qultu. Saya bilang, hey guys gitu kan, ngomong apa kamu, colong ngomong bahasa Arab dong, saya nggak ngerti kalian ngomong apa, biar nggak muncul asuudzonu bikuma, jangan sampai saya bersuudzon pada kalian berdua. Ini saya mengalami pernah ya sama juga. Makanya kalau kita ada orang lain, ada teman saya dari Ghana misalnya main ke kamar, karena waktu kami di King Saud itu satu kamar 2 orang,
satu negara. Ada teman dari Ghana, orang Afrika main ke kamar, saya berdua sama teman orang Indonesia, maka ketika dia masuk, selama dia berada di kamar saya ngomong bahasa Arab agar tidak muncul suudzon ya. Jadi itu akan nyaman, dan inilah Islam ya. Indah ya, untuk kemudian saling menjaga satu di antara yang lain. Oleh karena itu sebagai penutup terakhir nih Bapak Ibu, at-tanaji al-mazkur muharram li'anna nahya yaqtadi tahrim fa in lam yasil ila darajati tahrim fa aqallul ahwalil karahati syadidah. Maka berbisik tadi yang kita sebutkan dalam hadis ini hukumnya haram ya, nggak boleh 3 orang ya berbisik, 2 orang yang satu ditinggalkan, hukumnya haram. Kenapa? Karena larangan la yatajanasnani dunal akhar itu maknanya hukumnya haram. Kalau seandainya tidak masuk pada tataran haram, setidaknya perbuatan yang dilakukan itu makruh. Maka kalau makruh kan berarti bisa condong kepada dosa ya, sehingga malah obrolannya yang tadinya baik ya, karena sikap dan adab dalam obrolan itu tidak dijaga, justru naudzubillahi min dzalik memunculkan dosa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kalau hormati, adab yang sederhana ini ya bisa kita amalkan, dan ketika kita amalkan sekecil apapun dari adab dan akhlak yang diajarkan Rasulullah, mudah-mudahan bisa memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat, dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang ringan ini ya bisa mengantarkan kita semua insyaallah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa perkataan yang sakit kita utarakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.